Setan bisa saja dalam bentuk jin ataupun manusia. Masyarakat umum mungkin cenderung memandang pemuja setan sebagai sesuatu hal yang sangat sadis dan berbahaya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Irfan, dan selamat datang di Pernah Viral. Terima kasih buat kalian semua yang udah ngeklik video ini, dan alangkah baiknya jika kalian subscribe guys, like dan share video ini. Mari kita berbagi pengetahuan kepada banyak orang. Sebelum aku lanjut ke topik pembahasan, di sini aku sampaikan bahwa aku hanya berbagi informasi tentang satanik, dan aku juga tidak membenarkan hal ini guys, tapi tidak juga menyalahkan, karena hal ini mungkin juga dianggap benar oleh pengikutnya. Dan di sini aku sama sekali tidak mengajak ataupun menyarankan kalian untuk mengikuti organisasi ini guys. Aku tegaskan sekali lagi bahwa aku hanya menyampaikan, menjelaskan, atau berbagi informasi tentang satanik sesuai dengan pengetahuan yang aku tahu dan dari berbagai sumber yang telah aku baca. Masyarakat umum mungkin cenderung memandang pemuja setan sebagai sesuatu hal yang sangat sadis dan berbahaya. Dan seperti yang kita tahu, setan adalah sebutan bagi makhluk yang berusaha untuk merusak kehidupan manusia. Dengan begitu, setan bisa saja dalam bentuk jin ataupun manusia, karena intinya adalah merusak kehidupan manusia. Namun, apa yang kalian pikirkan jika mendengar tentang satanik? Pasti yang terlintas adalah orang-orang yang mengagungkan setan dan bahkan menyembahnya seperti Tuhan. Dan memang kenyataannya seperti itu guys. Karena satanik ini diartikan sebagai penyembah atau pemuja setan. Namun kalian harus tahu guys, ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa pengikut satanik ini bahkan tidak percaya bahwa iblis atau setan itu ada. Dan dari beberapa media luar juga dikatakan bahwa pengikut satanik bukan berarti mereka adalah penyembah setan, tapi mereka ikut bergabung dalam organisasi ini semata-mata hanyalah ikut mendukung kegiatan tersebut. Dengan kata lain bahwa satanik ini bukanlah kegiatan yang berkaitan dengan ritual-ritual mistis, berbahaya, ataupun mengerikan guys. Tapi yang sebenarnya dari informasi yang aku dapat, di era yang modern seperti saat ini, satanik merupakan aktivis tanpa kekerasan dan simbol setan bukanlah dijadikan sebagai wujud kejahatan, melainkan sebagai simbol perlawanan terhadap otoritas yang bertindak semena-mena atau tidak adil guys. Jadi mungkin organisasi ini terdiri atas orang-orang yang menolak atas undang-undang, peraturan, atau hal lain dari negaranya yang dirasa tidak masuk akal. Mereka menjadikan simbol satanik adalah sebagai sebuah perlawanan. Jadi, seperti yang sudah aku jelaskan tadi, bahwa mereka-mereka yang menjadi pengikut satanik bukan berarti mereka penyembah setan guys. Kalau dinalar sebenarnya masuk akal juga sih ya. Dan ini aku menyampaikan tentang satanik di era modern ya guys ya. Karena kalau di zaman kuno dulu, satanik atau satanisme ini mungkin adalah sekelompok orang atau para penyihir yang memang menyembah setan dan menjadikan setan sebagai Tuhan. Mereka mengagungkan setan dan menjadikan simbol satanik sebagai lambang kejahatan, dan bahkan upacara-upacara kejam pun dilakukan oleh tukang sihir dan orang-orang tak bertuhan yang mengorbankan anak-anak dan orang dewasa sebagai persembahan untuk setan. Upacara ini merupakan berbasis tradisi kuno guys. Karena di era modern ini, upacara tersebut tidak lagi menggunakan hal-hal yang berbau supranatural atau tahayul, tapi mungkin lebih kepada sebuah perayaan atau karnaval yang bertema setan atau iblis dengan sebutan Satanic Carnival. Satanic Carnival juga pernah digelar di Brazil pada tanggal 17 sampai 25 Februari 2023. Dan katanya, ini adalah yang kedua kalinya Satanic Carnival ini diadakan. Dan karnaval ini merupakan kegiatan budaya terbesar di Brazil guys. Namun, beberapa hari setelah karnaval itu digelar, Brazil dilanda banjir bandang dan terjadi longsor di mana-mana guys. Dan bahkan, satu hari sebelum karnaval tersebut digelar,
katanya patung Yesus yang ada di Brazil juga disambar petir guys. Masyarakat pun banyak yang mengaitkan hal tersebut dengan Satanic Carnival yang baru saja dirayakan. Karena banyak yang beranggapan bahwa Satanic Carnival ini menghina Tuhan. Mereka lebih mengagungkan setan daripada Tuhan, sehingga longsor dan banjir yang terjadi merupakan amarah Tuhan guys. Ya, kita tidak pernah tahu tujuan dari Satanic Carnival ini sebenarnya apa. Apakah memang hanya sebuah perayaan atau memang ada sesuatu yang tersembunyi di balik karnaval tersebut? Kita tidak pernah tahu. Tapi yang pasti, Satanic Carnival ini diklaim tidak untuk menghina ataupun menentang Tuhan. Dan karnaval ini diadakan mungkin hanya sebagai sebuah perayaan aja gitu guys, seperti perayaan karnaval pada umumnya. Tapi mungkin karena festival ini dinamakan Satanic Carnival, jadi atribut juga kostum yang dikenakan pada karnaval ini lebih ke simbol satanik atau penyembah setan guys. Namun setelah aku lihat beberapa video Satanic Carnival ini, ternyata tidak semua memakai kostum satanik guys. Dan memang ada sekelompok orang yang membawa patung Baphomet besar dan itu memang sebuah simbol dari pemuja setan. Dan memang diarak banyak orang guys. Tapi ya kembali lagi, seperti yang kita tahu namanya juga karnaval guys. Ya kalian tahu sendirilah karnaval itu bagaimana. Dan patung yang diarak itu mungkin dibuat tak lepas dari tema Satanic Carnival ini guys. Dan kalau aku lihat, yang ditampilkan di acara Satanic Carnival ini merupakan perwakilan dari beberapa wilayah yang ada di Brazil guys. Karena tidak semua memakai atribut satanik. Tidak seburuk dan mengerikan seperti yang aku bayangkan guys. Dan setiap wilayah mungkin memang diharuskan membawa satu patung besar dan kebetulan ada satu rombongan yang membawa patung iblis. Dan mungkin itu yang sangat mencuri perhatian masyarakat. Kalau menurut aku ya mungkin hanya untuk meramaikan aja sih. Jadi kalau dibilang menghina Yesus, bukankah mayoritas penduduk Brazil ini beragama Kristen ya? Masa iya menistakan Tuhannya sendiri? Tapi ya nggak tahu juga sih. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Masyarakat umum mungkin cenderung memandang pemuja setan sebagai sesuatu hal yang sangat sadis dan berbahaya. Dan seperti yang kita tahu, setan adalah sebutan bagi makhluk yang berusaha untuk merusak kehidupan manusia. Dengan begitu, setan bisa saja dalam bentuk jin ataupun manusia, karena intinya adalah merusak kehidupan manusia. Namun, apa yang kalian pikirkan jika mendengar tentang satanik? Pasti yang terlintas adalah orang-orang yang mengagungkan setan dan bahkan menyembahnya seperti Tuhan. Dan memang kenyataannya seperti itu guys. Karena satanik ini diartikan sebagai penyembah atau pemuja setan, namun kalian harus tahu guys, ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa pengikut satanik ini bahkan tidak percaya bahwa iblis atau setan itu ada. Dan dari beberapa media luar juga dikatakan bahwa pengikut satanik bukan berarti mereka adalah penyembah setan, tapi mereka ikut bergabung dalam organisasi ini semata-mata hanyalah ikut mendukung kegiatan tersebut. Dengan kata lain bahwa satanik ini bukanlah kegiatan yang berkaitan dengan ritual-ritual mistis, berbahaya, ataupun mengerikan guys. Tapi yang sebenarnya dari informasi yang aku dapat, di era yang modern seperti saat ini, satanik merupakan aktivis tanpa kekerasan dan simbol setan bukanlah dijadikan sebagai wujud kejahatan, melainkan sebagai simbol perlawanan terhadap otoritas yang bertindak semena-mena atau tidak adil guys. Jadi mungkin organisasi ini terdiri atas orang-orang yang menolak atas undang-undang, peraturan, atau hal lain dari negaranya yang dirasa tidak masuk akal. Mereka menjadikan simbol satanik adalah sebagai sebuah perlawanan. Jadi, seperti yang sudah aku jelaskan tadi, bahwa mereka-mereka yang menjadi pengikut satanik
bukan berarti mereka penyembah setan, guys.